Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi telah menerbitkan Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang PPKSP dalam upaya mengoptimalkan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Urgensi kehadiran Permendikbudristek ini adalah sebagai bentuk keseriusan pemerintah pusat yang berkolaborasi dengan pemerintah daerah, satuan pendidikan, dan orang tua. Kebijakan ini hadir untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, berkebinekaan, dan aman bagi peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, dan warga satuan pendidikan lainnya. Salah satu wujud nyatanya adalah dengan menghadirkan modul pembelajaran anti kekerasan seksual di jenjang satuan pendidikan, termasuk jenjang sekolah dasar. Kita tahu yang namanya kekerasan seksual itu sudah banyak sekali terjadi ya di dunia ini, khususnya apalagi di Indonesia gitu. Kekerasan seksual itu tidak mengenal gender, tidak mengenal usia, tidak mengenal tempat, bahkan di tempat-tempat yang seharusnya mereka dapat terlindungi dari kekerasan seksual itu bisa juga terjadi kekerasan seksual. Pendidik itu merupakan kunci dari perubahan sikap dan perilaku dari manusia gitu. Nah, diharapkan adanya integrasi dari pembelajaran pencegahan kekerasan seksual ini ke dalam kurikulum yang ada di sekolah. Guru juga sebenarnya sangat bertanggung jawab, tanggung jawab moral ya, untuk menciptakan keamanan ya bagi lingkungan sekolahnya, khususnya siswanya, untuk mencegah kekerasan seksual ini. Di dalam modul yang dibuat oleh Pusat Penguatan Karakter ini ya, itu diharapkan menjadi suatu alat yang efektif untuk mencegah kekerasan seksual yang terjadi baik di sekolah maupun di masyarakat luas. Ya, di dalamnya terdapat memperkuat nilai diri, terus pengenalan diri, perubahan diri, dan pubertas. Itu di mana di dalamnya itu diharapkan dapat membuat siswa itu sadar akan hak-haknya untuk mengembangkan kepercayaan diri mereka. Itu di dalamnya juga terdapat pembelajaran tentang melindungi diri, menjaga kebersihan diri, lalu mengenal ragam ekspresi ya, yang diharapkan itu dapat membuat siswa itu memahami dan memiliki keterampilan dalam mengidentifikasi situasi yang beresiko, sehingga mereka bisa meminta bantuan lah istilahnya kepada orang lain. Terdapat juga pembelajaran tentang memahami dan mengelola emosi, di mana di situ diajarkan siswa untuk mengenali dan mengekspresikan perasaan mereka, ya, lalu dapat menghargai orang lain dan membangun pertemanan yang sehat. Itu untuk memiliki dukungan yang dapat diandalkan. Jadi siswa percaya kepada orang lain, bahwa orang lain itu mendukung mereka. Dan yang paling penting adalah ya, di dalam modul ini siswa itu diajarkan, atau di dalam modul ini terdapat panduan kepada siswa untuk menceritakan pengalaman mereka jika terjadi kekerasan seksual pada dirinya. Yang selama ini terjadi adalah siswa itu merasa malu atau merasa takut untuk mengungkapkan apa yang sudah terjadi. Nah, dengan modul ini ya terdapat panduan untuk menceritakan hal itu sehingga mereka memiliki kepercayaan ya untuk mengungkapkan itu kepada orang lain. Nah, harapannya di modul ini adalah tidak hanya memberi pengetahuan kepada siswa, namun harapannya dapat menginspirasi tindakan nyata sehingga terciptalah lingkungan yang aman, yang inklusif, baik di sekolah, di rumah maupun di masyarakat luas. Nah, dalam modul ini ya, di dalamnya itu sudah ada media-media pembelajaran, sudah juga disesuaikan dengan kondisi siswa di SD ya, sehingga guru tidak perlu repot-repot lagi untuk memikirkan pembelajarannya seperti apa. Guru tinggal mengintegrasikan pembelajaran yang ada di modul ini ke dalam pembelajaran sehari-hari di kelas. Sudah ada media, sudah ada gambar-gambar di dalamnya, guru tinggal mencetaknya saja, ya,
Sehingga guru tidak perlu repot-repot mencari gambar-gambar untuk pembelajaran di kelasnya. Modul ini itu sudah disesuaikan dengan usia SD. Jadi sudah disesuaikan kondisinya, kondisi psikologi siswa SD itu seperti apa, bahasanya juga sudah disesuaikan dengan siswa SD, seperti itu. Lalu mudah juga diterapkan dan diintegrasikan ke dalam pembelajaran sehari-hari. Jadi modul ini tidak mengambil jam pelajaran, jadi diintegrasikan ke dalam pembelajaran, seperti itu. Lalu di dalamnya juga sudah ada gambar-gambar, sudah ada media yang mendukung pembelajaran pencegahan kekerasan seksual ini. Sehingga guru tidak perlu repot-repot lagi untuk mencari gambar-gambar, mencari media untuk melaksanakan pembelajaran pencegahan kekerasan seksual ini. Banyak kasus-kasus yang menunjukkan bahwa anak menjadi korban tindak kejahatan seksual, anak menjadi korban kekerasan fisik maupun psikis, anak menjadi korban cybercrime. Dengan adanya kebijakan ini, satuan pendidikan dapat mengoptimalkan pencegahan dan penanganan kasus-kasus tindak kekerasan yang terjadi di satuan pendidikan yang menjadi perhatian oleh banyak pihak. Yang paling dirasakan dengan adanya kebijakan baru ini, adanya komitmen pemerintah pusat dan daerah untuk bersama-sama mewujudkan lingkungan belajar yang inklusif, berkebinekaan, dan tentunya aman untuk semuanya. Dalam kebijakan ini, bentuk-bentuk kekerasan sudah lebih beragam, sehingga ada definisi yang jelas dan bentuk-bentuk rinci kekerasan yang mungkin terjadi di satuan pendidikan. Pembentukan tim pencegahan dan penanganan kekerasan atau TPPK di satuan pendidikan diatur lebih rinci dan dibatasi pembagian peran antara satuan pendidikan, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat. Terlebih lagi, pembentukan TPPK didorong untuk melibatkan orang tua atau komite sekolah, sehingga isu terkait kekerasan tidak hanya menjadi perhatian warga sekolah, tetapi tanggung jawab semua pihak, termasuk masyarakat di luar sekolah. Memang gerak dan kolaborasi adalah hal yang penting untuk terus bergerak, menciptakan ruang belajar yang aman, nyaman, dan merdeka dari kekerasan. Modul ini membantu kami untuk melaksanakan pembelajaran penguatan karakter sehingga dapat menumbuhkan budaya pendidikan tanpa kekerasan kepada seluruh warga satuan pendidikan. Terdiri dari 10 topik yang sudah dikembangkan secara baik dan dilengkapi dengan alat-alat pembelajaran. TPPK telah melakukan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan. Pada langkah awal, kami melakukan sosialisasi tentang anti kekerasan kepada seluruh warga sekolah, termasuk orang tua. Untuk membangun komitmen bersama, kami juga melakukan deklarasi sekolah ramah anak. Berbagai praktek baik juga telah kami lakukan dalam upaya pembiasan karakter, di antaranya kegiatan pagi berbagi, kerohanian, dan keputrian. Kegiatan pagi berbagi dilakukan agar siswa dapat berbagi cerita, pengalaman, dan perasaan yang dialami saat itu. Kegiatan kerohanian dilakukan setiap Jumat pagi untuk memberikan arahan terkait akhlak dan perilaku siswa. Bagi siswa muslim mengikuti kegiatan tausiah, sedangkan agama lain mengikuti kegiatan bina iman bersama guru agamanya masing-masing. Pada kegiatan keputrian, dilakukan dialog atau sharing antara siswi kelas 4, 5, dan 6 dengan guru sebagai fasilitator yang membahas masalah yang dihadapi siswa, termasuk juga hal yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi. Dalam upaya pencegahan kekerasan, setiap kelas di sekolah kami juga membuat zona kesepakatan. Kesepakatan kelas ini dibuat melalui kegiatan diskusi bersama guru dan siswa, sehingga merasa dilibatkan dan akhirnya dengan kesadaran mau melakukan kesepakatan tersebut, hal ini tentunya membuat proses belajar menjadi kondusif. Semua upaya yang dilakukan TPPK dan sekolah untuk pencegahan kekerasan melibatkan seluruh komponen, baik guru, siswa, orang tua, dan juga masyarakat.
Baik, tentunya banyak hal atau banyak manfaat atau dampak positif dari Permendikbud Ristek nomor 46 tahun 2023 ini. Ya, contoh berbagai macam kekerasan atau cakupan kekerasan yang terjadi baik di dalam lingkungan satuan pendidikan atau di luar lingkungan satuan pendidikan dapat dilindungi dengan regulasi ini, yaitu Permendikbud Ristek nomor 46 tahun 2023. Dan selanjutnya tentu juga kebijakan ini membuat mekanisme pencegahan yang terstruktur, mulai dari penguatan tata kelola edukasi dan penyediaan sarana dan prasarana. Dan untuk yang selanjutnya, ya definisi dan bentuk-bentuk kekerasan yang terperinci untuk memberikan kejelasan tentang hal-hal yang tidak boleh dilakukan di lingkungan sekolah barangkali. Ini juga paling penting, peran dari masing-masing aktor yang terdefinisikan dengan cukup jelas. Dan selanjutnya tata cara penanganan kekerasan yang berpihak pada korban yang mendukung pemulihan dari si korban itu sendiri barangkali. Respon kami terhadap Permendikbud Ristek nomor 46 tahun 2023, kami langsung action, Pak. Kami langsung mendorong pembentukan TPPK di satuan pendidikan di seluruh Kota Tangerang Selatan. Dan sebagai bukti nyata respon kami juga menerbitkan peraturan wali kota Tangerang Selatan tentang satuan tugas PPKSP. Ini bentuk respon kami bahwa aturan ini betul-betul penting dalam rangka pencegahan kekerasan di lingkungan sekolah. Jadi kami langsung gerak cepat, Pak, untuk tindak lanjut dari Permendikbud Ristek tersebut. Dan selanjutnya kami juga melakukan sosialisasi kebijakan dan program kepada satuan pendidikan dan tentu melibatkan pemangku kepentingan lainnya yang terkait dengan hal tersebut. Contoh mungkin dengan kejaksaan, kepolisian, ada Pol PP-nya juga, ada Dewan Pendidikan, dan perwakilan orang tua siswa juga kami libatkan di kegiatan tersebut. Dan kami juga membantu menyebarkan produk modul ke satuan pendidikan sebagai salah satu metode pencegahan kekerasan yang dapat dilakukan oleh satuan pendidikan maupun PPPK. Dan tentu Permendikbud Ristek nomor 46 tahun 2023 ini merupakan produk hukum yang disempurnakan dari aturan sebelumnya, yaitu Permendikbud nomor 82 tahun 2015, yang mana dalam penyempurnaan ini menjadi lebih efektif dalam pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Harapan kami tentu setelah terbitnya peraturan ini, kami tindak lanjut dengan peraturan wali kota, kekerasan di sekolah bisa diminimalisir, bisa ditekan, dan tentu saya kira pencegahan lebih baik daripada penanganan barang itu, Pak.